Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok satu akan mempresentasikan konsep ergonomi kerja dan K3. Saya Alfian Andika Putra Saya Raden Dimas Darmansyah. Saya Iqbal Maulana. Saya Novia Andayani. Saya Fadli Aziz Saputra. dan salah satunya yang tidak ada hadir hari ini yaitu Riki. Lanjut ke materinya tentang pengertian ergonomi yang disampaikan oleh Hikmal. Silahkan. Baik, seperti yang kita ketahui, apa itu ergonomi? Yaitu berasal dari kata Yunani atau ergon, yang berarti kerja, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Ergonomi terbagi menjadi dua, yaitu ergonomi kesesuaian sebuah desain atau produk dengan manusia secara fisiologi, psikologi, dan antropometri. Ergonomi ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen-elemen pada suatu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Pentingnya ergonomi yang akan disampaikan oleh Novia, silahkan. Pentingnya ergonomi dalam pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan mengakibatkan satu ketidaknyamanan, yang kedua biaya tinggi, yang ketiga kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, yang keempat performasi turun yang berakibat pada penurunan efisiensi kerja. Definisi K3 yang akan disampaikan oleh Fadli. Definisi ketiga, menurut Ridley John tahun 1983 yang dikutip oleh Bobby Santosia tahun 2000, P6 mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Tujuan penerapan K3 disampaikan oleh Raden Dimas. Silahkan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tujuan penerapan K3, yaitu secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Lalu di sini ada berdasarkan di definisi kecelakaan kerja, maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat. Di sini tertulis Silalahi tahun 1995. Ya, ergonomi adalah penyebab terbesar kecelakaan penyakit kerja. Ergonomi terbagi menjadi 4 tujuan, yaitu memaksimalkan efisiensi tenaga kerja, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Yang keempat, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Manusia, lingkungan, itu terbagi menjadi anatomi, fisiologi, psikolog, biomekanik, engineering, manajemen, atau organisasi, desain atau redesign. Lingkungan terbagi menjadi optimasi, efisiensi atau produktivitas, kesehatan, keselamatan, aman, dan nyaman. Komponen ergonomi terbagi menjadi 6, yaitu pertama, komponen antara manusia dan alat kerja. Kedua, interaksi antara manusia dan lingkungan kerja. Tiga, interaksi antara alat kerja dan manusia. Empat, interaksi antara alat kerja dan lingkungan kerja. Kelima, interaksi antara lingkungan kerja dan manusia. Enam, interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja. Keseimbangan dalam ergonomi.
dalam tax demands yang disampaikan oleh atau work capacity yang disampaikan oleh Iqmal. Silahkan. Work, work capacity atau kemampuan kerja bisa ditentukan oleh empat, yaitu satu personal capacity yang meliputi usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama, dan kepercayaan, status kesehatan, kesegaran tubuh, dan sebagainya. Dua, psychological capacity bisa meliputi kemampuan dan daya tahan kardiovaskuler, syaraf otot, panca indera, dan sebagainya. Tiga, psychological capacity, yaitu berhubungan dengan kemampuan mental, waktu reaksi, kemampuan adaptasi, stabilisasi emosi, dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir, empat, biomechanical capacity, yaitu berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon, dan jalinan tulang. Selanjutnya, tax demands atau tuntutan tugas yang dipresentasikan oleh Novia. Ya, selanjutnya ada tax demands, itu tuntunan tugas tergantung pada satu text and material charteritis ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe, kecepatan, dan irama kerja. Yang kedua ada organization karakteristik berhubungan dengan jam kerja dan jam istirahat, kerja malam dan bergilir, cuti, dan libur manajemen. Yang ketiga ada environmental karakteristik berkaitan dengan manusia, teman, tugas, suhu, dan kelembapan, bising dan getaran, penerangan, sosio-budaya, norma, adat, dan kebiasaan bahan-bahan pencemaran. Ya, selanjutnya performance atau performansi yang dibacakan oleh Raden Dimas. Ya, di sini saya akan menjelaskan performance atau biasa disebut performansi sangat tergantung kepada rasio dari besarnya tuntunan tuntutan tugas dan dengan sebesarnya kemampuan atau kapasitas kerja YBS. Lalu di sini ada urutan tugas atau kemampuan, ketidaknyamanan. Di antara lain ada ketidaknyamanan, overstress, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa sakit, penyakit, dan tidak produktif. Lalu di sini ada lagi tugas kemampuan. Di antara lain ada under stress, kebosanan, kejemuan, kelesuan, sakit, dan tidak produktif. Lalu terakhir ada penampilan optimal, keseimbangan dinamis antara tuntutan tegas dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, prinsip dasar ergonomi yang disampaikan oleh Fadli. Prinsip dasar ergonomi, tujuan desain kerja atau work design untuk memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk mendapatkan sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Karakteristik pekerja, fungsi tulang rangka, konsep biomekanik tubuh, postur tubuh. Sikap kerja ergonomi yang pertama, menghindarkan sikap yang tidak alamiah dalam bekerja. Kedua, beban statis menjadi seminimal mungkin. Tiga, pembuatan atau penentuan kriteria dan ukuran baku peralatan kerja, meja, kursi, dan lain-lain. Empat, dilakukan sikap duduk dan berdiri secara bergantian. Sikap duduk, keuntungannya, satu, mengurangi kelelahan pada kaki. Kedua, terhindarnya sikap yang tidak alamiah. Tiga, berkurangnya pemakaian energi. Kerugian, satu, melembeknya otot perut. Dua, melengkungnya otot pinggang. Tiga, efek buruk bagi organ bagian dalam. Terlihat pada gambar posisi yang benar dan salah saat duduk. Selanjutnya, sikap berdiri yang yang disampaikan oleh Iqmal. Baik, sikap berdiri. Keuntungan, otot perut tidak kendor, sehingga PT Brata
ruas tulang belakang, tidak rusak bila mengalami pembebanan, kerugian otot kaki cepat lelah. Pemenuhan kondisi kerja berdiri. Ada 4 poin, yaitu diperlukan mobilitas atau jalan berpindah tempat. 2, diperlukan jangkauan tangan yang lebih panjang. 3, terjadi kecenderungan mengarahkan tenaga yang besar. 4, ruang kerja yang cukup luas untuk selonjor kaki pekerja bila harus duduk. Ya, berikut ini adalah contoh sikap berdiri dalam bekerja. Bisa diperhatikan. Selanjutnya, jangkauan ketika sedang bekerja. Ini contoh-contoh yang prinsip duduk dan berdiri ketika duduk dan berdiri. Kesimpulannya, penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 di tempat kerja, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Udah ya?